Januari 2026, di tengah dinginnya musim salju London, sebuah pertemuan diplomatik tingkat tinggi berlangsung di 10 Downing Street. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, membahas investasi miliaran pound sterling dan kerjasama strategis. Namun di luar gedung, cerita berbeda tengah berkembang. Puluhan aktivis Papua Barat memblokir jalan, meneriakkan slogan protes. Mereka menuduh Prabowo sebagai penjahat perang. Mereka menuntut agar Prabowo diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dua narasi, satu kunjungan. Hari ini, kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi, dengan data, dengan fakta, tanpa sensasi berlebihan. Konteks kunjungan resmi. Mari kita mulai dari fakta-fakta terverifikasi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara London Stansted pada 18 Januari 2026. Kunjungan ini adalah bagian dari rangkaian lawatan yang mencakup Inggris, Swiss, untuk World Economic Forum di Davos, dan Prancis. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, agenda utama kunjungan mencakup pertemuan dengan PM Keir Starmer dan Raja Charles III, pembahasan kerjasama ekonomi dan maritim, dialog pendidikan dengan universitas-universitas Russell Group, forum investasi dengan CEO perusahaan internasional. Apakah menurut kalian kunjungan diplomatik seperti ini efektif untuk kepentingan Indonesia? Tulis di komentar. Hasil konkret yang diumumkan pemerintah. 1. Kemitraan strategis baru antara Indonesia, UK, yang mencakup 4 pilar: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim dan lingkungan, serta manusia dan masyarakat. 2. Komitmen investasi 4 miliar pound sterling, sekitar 90 triliun rupiah. 3. Economic Growth Partnership ditandatangani oleh Menko Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan UK Peter Kyle. 4. Kerjasama maritim termasuk pembangunan 1.582 kapal nelayan. Tanggapan pengamat, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, harus diakui di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini Indonesia terlihat jauh lebih aktif, berkiprah dalam pergaulan di panggung internasional sehingga membuat Indonesia kian disegani. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menambahkan, ini bukan sekadar safari akademik, ini pesan strategis bahwa Prabowo melihat pendidikan, terutama STEM, sebagai instrumen kekuatan negara. Aksi protes di London. Namun sementara agenda diplomatik berlangsung di luar gedung pemerintahan Inggris, kelompok aktivis Papua Barat menggelar demonstrasi. Aksi ini dipimpin oleh United Liberation Movement for West Papua ULMWP yang dipimpin Benny Wenda, seorang aktivis Papua Barat yang tinggal di pengasingan di Inggris. Dalam pernyataan resmi yang dibacakan di depan 10 Downing Street, Benny Wenda menyatakan, atas nama ULMWP dan rakyat Papua Barat, pemerintah UK tidak seharusnya menyambut penjahat perang Prabowo Subianto. Para demonstran membawa 3 tuntutan utama. 1. Tuduhan pelanggaran HAM. Aktivis menuduh Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur dan Papua. Mereka merujuk pada pembantaian Kraras di Timor Timur, di mana Prabowo adalah komandan Kopassus, menuntut agar Prabowo diadili di ICC International Criminal Court. Catatan penting dari riset kami, Prabowo tidak pernah diadili atau dinyatakan bersalah secara hukum atas tuduhan ini. Pada 1998, ia dipecat dari TNI terkait penculikan aktivis, namun tidak ada pengadilan yang membuktikan keterlibatan langsung dalam kejahatan perang. Kedua, isu lingkungan dan deforestasi Papua. Para aktivis juga menolak kerja sama iklim UK Indonesia, dengan argumen bahwa Indonesia sedang melakukan deforestasi masif di Papua. Data terverifikasi dari Auriga Nusantara 2024-2025, kehilangan hutan primer di Papua naik 10% dari 2023 ke 2024, mencapai 25.300 hektar. Proyek strategis nasional PSN Food Estate Merauke menyebabkan hilangnya 5.936 hektar hutan primer.
24% pada 2024 hingga pertengahan 2025, PSN Merauke telah membuka 22.272 hektar ekosistem alam. Namun, konteks penting, menurut data Kementerian Kehutanan RI, Maret 2025, deforestasi neto Indonesia 2024 adalah 175.400 hektar. Setelah dikurangi reforestasi, deforestasi di Papua secara keseluruhan justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Meskipun ada lonjakan di area tertentu seperti Merauke. Ketiga, isu pengungsian massal. Para aktivis mengklaim lebih dari 105.000 warga Papua mengungsi akibat operasi militer Indonesia. Bagaimana menurut kalian seharusnya pemerintah menangani isu Papua? Diskusi dengan sopan di komentar. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih lengkap. Karena seperti biasa, kebenaran jarang hitam putih. Konteks historis Papua, Papua memiliki sejarah panjang dan kompleks. 1961, bendera bintang kejora dikibarkan pertama kali. 1963, Indonesia mengambil alih dari Belanda. 1969, Act of Free Choice yang kontroversial hanya 1025 dari jutaan orang Papua yang memilih. Sejak itu, gerakan kemerdekaan terus ada. Kompleksitas isu HAM, menurut Armed Conflict Location dan Event Data Project ACLED, kekerasan terhadap warga sipil Papua oleh aparat negara memang terjadi, namun, kekerasan juga dilakukan oleh kelompok bersenjata separatis TPNPB terhadap sipil. Sejak 2020, ada peningkatan signifikan dalam targeting sipil oleh TPNPB. Tanggapan pengamat HAM, Amnesty International Indonesia telah mengkritik penggunaan gas air mata dan tembakan peringatan terhadap mahasiswa Papua sebagai berlebihan dan melanggar HAM. Legal Aid Institute Papua (LBH Papua) menuntut investigasi atas dugaan pelanggaran oleh aparat keamanan. Isu deforestasi, perspektif ganda, ya, deforestasi di Papua adalah masalah nyata. Food Estate Merauke, 22.272 hektar dibuka Januari 2024, Juni 2025. Kelapa sawit, 3.577 hektar pada 2024. Klub perusahaan besar, John Lin, Fangiono, Salim adalah aktor utama. Namun, ada upaya mitigasi. Pemerintah melakukan reforestasi 217.900 hektar di seluruh Indonesia 2024. Deforestasi neto Papua turun dari tahun sebelumnya. Indonesia berkomitmen pada volume net sink 2030. Apakah pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa berjalan bersama? Bagaimana caranya? Tanggapan pengamat kebijakan, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai kunjungan Prabowo dapat membuka kerjasama konkret dalam transisi energi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pembiayaan hijau. Namun ia juga menekankan, kebijakan pemerintah yang diutarakan di panggung global harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret di dalam negeri, termasuk penguatan regulasi dan perlindungan ekosistem. Jadi kita punya dua realitas yang berjalan paralel. Di satu sisi, pemerintah Indonesia menjalin hubungan diplomatik, capaian investasi dan kerjasama dilaporkan. Pengamat menilai ini sebagai diplomasi aktif dan strategis. Di sisi lain, kelompok aktivis menyuarakan keprihatinan yang legitimate. Data menunjukkan ada masalah nyata, deforestasi, konflik, pengungsian, tuduhan HAM tetap menjadi bayang-bayang meski tidak terbukti di pengadilan. Pertanyaan kritis. Beberapa pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan. 1. Akuntabilitas masa lalu. Apakah seseorang dengan catatan kontroversial di masa lalu bahkan jika tidak pernah terbukti secara hukum layak menjadi kepala negara yang diterima di panggung internasional? Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Setiap negara punya standar berbeda. Kedua, konsistensi kebijakan iklim. Jika UK benar-benar serius soal perubahan iklim, Raja Charles adalah advokat lingkungan terkenal. Bagaimana mereka merekonsiliasi kerja sama dengan negara yang data menunjukkan masih ada deforestasi signifikan? Namun juga perlu diingat, UK sendiri juga bermitra dengan banyak negara yang punya catatan lingkungan buruk. Diplomasi sering tentang pragmatisme,
bukan idealisme murni. Investasi UK di Indonesia, termasuk proyek BP di Papua, punya kepentingan ekonomi. Ketiga, suara Papua. Berapa banyak orang Papua yang benar-benar mendukung kemerdekaan vs yang puas dengan status quo? Data objektif sulit didapat karena tidak ada referendum yang benar-benar demokratis sejak 1969. Akses jurnalis asing sangat terbatas, ada intimidasi dari berbagai pihak. Keempat, efektivitas protes. Apakah protes di London akan mengubah kebijakan? Historis menunjukkan jarang sekali. Namun, protes meningkatkan kesadaran publik global, menekan pemerintah untuk lebih akuntabel, memberikan platform bagi suara yang termarginalkan. Menurut kalian, apa cara paling efektif untuk mendorong perubahan dalam isu kompleks seperti ini? Perspektif internasional. Bagaimana komunitas internasional melihat ini? Pacific Island Forum (PIF). Pada 2025, PIF kembali menegaskan seruan untuk kunjungan Unhai, Commissioner for Human Rights, ke Papua. Ini menunjukkan keprihatinan regional yang konsisten. Amnesty International dan Human Rights Watch, kedua organisasi ini secara konsisten mendokumentasikan keprihatinan HAM di Papua, meski juga mengkritik kekerasan oleh kelompok bersenjata separatis. Negara-negara Barat kebanyakan memilih diplomatic engagement daripada isolasi, fokus pada kerjasama ekonomi, sambil menekan isu HAM di belakang layar. Contoh, Australia, negara tetangga terdekat, tetap menjaga hubungan erat meski ada keprihatinan. China mendukung Indonesia sepenuhnya, melihat Papua sebagai urusan internal Indonesia, meningkatkan investasi tanpa kondisi HAM. Realitas geopolitik adalah Indonesia terlalu penting secara strategis untuk diisolasi. Negara terbesar di Asia Tenggara, ekonomi terbesar ke-16 dunia, keanggotaan G20, posisi strategis di Indo-Pasifik, jadi pendekatan engagement lebih dipilih daripada isolation. Kesimpulan dan refleksi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Pertama, kebenaran itu kompleks. Prabowo bukan penjahat perang yang terbukti secara hukum. Namun, ia juga bukan figur tanpa catatan kontroversial di masa lalu. Indonesia sedang membangun diplomasi aktif dan meraih investasi. Namun, juga menghadapi tantangan nyata dalam HAM dan lingkungan. Kedua, data matters. Kita harus membedakan antara klaim yang terbukti versus tuduhan yang belum dibuktikan, narasi resmi pemerintah versus laporan independen, sensasionalisme versus fakta terverifikasi. Ketiga, semua pihak punya agenda. Pemerintah Indonesia ingin citra positif, investasi, legitimasi internasional. Aktivis Papua ingin kemerdekaan, pengakuan internasional, keadilan. Negara Barat ingin akses ekonomi sambil maintain standar HAM, setidaknya secara publik. Media ingin cerita yang menarik, sayangnya sering lebih suka konflik daripada nuansa. Keempat, hak untuk memprotes adalah fundamental. Terlepas dari setuju atau tidak dengan tuntutan aktivis, hak mereka untuk memprotes adalah sah dan harus dihormati. Ini adalah bagian dari demokrasi. Di balik semua politik, diplomasi, dan protes, ada jutaan orang Papua yang hidup sehari-hari. Mereka yang ingin pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka, ekonomi yang memberikan peluang, hutan yang lestari untuk generasi mendatang, keamanan dan keadilan. Pertanyaan terakhir bukan siapa yang benar, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mencapai solusi yang melindungi hak asasi manusia, melestarikan lingkungan, dan membawa kemakmuran. Jawabannya tidak mudah, tidak hitam putih, dan tidak akan datang dari satu kunjungan diplomatik atau satu aksi protes. Setelah menonton video ini, apa pendapat kalian yang paling berbeda dari sebelumnya? Diskusikan dengan hormat di komentar. Jika kalian menghargai konten yang berdasarkan riset mendalam dan perspektif berimbang seperti ini, like video ini untuk membantu algoritma YouTube. Komen dengan pendapat kalian. Kita baca dan balas semuanya. Subscribe dan aktifkan lonceng untuk konten analisis mendalam lainnya. Share ke teman yang tertarik dengan isu geopolitik dan HAM. Di Next Room, kami percaya bahwa kebenaran lebih penting daripada sensasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.